selamat datang di video pembelajaran komputer akuntansi bersama Kak Nova. Nah, di video kali ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana sih cara menginput transaksi pembelian aset dan pembayaran utang pada aplikasi Mayop. Nah, berikut videonya. Happy watching all! Oke, sekarang kita masuk pada video pembahasan terkait 4 transaksi yang ada pada handout. Nah, di transaksi yang pertama itu ada kejadian yang berbunyi, tanggal 15 Juli 2022 PT Fafa membeli perlengkapan ke toko Cika sebesar 109.000 dan dikenakan pajak sebesar 10%. Nah, kalau kita menjurnal di buku biasa ataupun di buku di spreadsheet atau di Excel, kita maka bisa menggunakan jurnal seperti ini. Nah, itu kan ada tanggal akun debit kredit langsung kan, tanggal 15 Juli akunnya perlengkapan itu sebesar 109, PPN masukan atau PPN income itu 10.900, lalu pada kreditnya itu ada cash atau kas sebesar totalnya yaitu 19.900. Nah, gimana sih cara menjurnalnya itu ke Mayop? Nah, kita pergi ke menu banking, lalu kita spend money. Nah, di sini spend money kan artinya mengeluarkan uang ya. Nah, kita kan mengeluarkan uang untuk pembelian perlengkapan. Nah, untuk account-nya itu sendiri yaitu kas. Kita mengeluarkan kas. Nah, kalau di informasi ini tidak dibunyikan itu pakai kas bank atau kas biasa. Maka kita bisa menggunakan kas biasa. Kalaupun nanti mau kas di bank, maka kita juga bisa menggunakan kas in bank. Itu ya. Masukkan, lalu kita pergi ke nomor cek. Nah, di sini juga tidak ada informasi mengenai lanjut terkait nomor cek, maka bisa kita lewati saja. Lalu kita pergi ke date. Nah, date-nya itu tanggal 15 bulan 7 2022, betul ya? 15 bulan Juli 2022. Oke, benar. Nah, untuk amount-nya berapa nih totalnya kas yang kita keluarkan. Nah, setelah kita tahu nih gimana caranya menjurnal di awal, maka kita juga tidak akan kebingungan amount atau kas yang kita bayar itu berapa sebenarnya. Berarti kas yang dibayar yaitu 19.900 begini ya. Oke. Nah, lalu jangan lupa kita isi memonya yaitu pembelian perlengkapan di toko Cika. Nah, setelah ini selesai, lalu kita pergi ke account atau ACCT pagar. Di sini kita klik 2 kali, double klik. Nah, kita cari apa tadi yang mau dibeli, yaitu perlengkapan use account. Nah, ini kan langsung 109 tuh. Nah, sebenarnya kan bukan 119.900 yang kita keluarkan, hanya cuma 109.000. Maaf. Oke, lalu kita tap. Nah, lalu kita pergi ke sini. Pergi ke PPN masukkan. Nah, ini lihat nih out of balance-nya harus 0. Kalau out of balance-nya 0, maka sisi debit dan kreditnya kita udah sama. Untuk membuktikannya, untuk melihatnya gimana sih posisi debit dan kreditnya, maka kita bisa lakukan Ctrl R. Ctrl plus R. Nah, di sini sudah muncul nih. Pembelian perlengkapan di toko Cika di tanggal 15 Juli 2022 dengan account kas di kredit sebesar 119.900 dan di debit ada perlengkapan sama PPN masukan 111 sama 10.900. Nah, ini kan sudah benar ya. Lalu kita tombol OK dan kita record.
Oke, lanjut ya ke transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua itu berbunyi, pada tanggal 16 Juli 2022, PT Papa melakukan pembelian bahan perlengkapan untuk kepentingan dalam perusahaan jasanya kepada PT Indra sebesar 500.000. Nah, pembelian tersebut dilakukan secara kredit dan memiliki termin 3/15 N/30. Oke, di sini ada pembelian perlengkapan ya. Oke, kita bisa sih pergi ke menu purchase. Nah, karena di sini ada termin, sehingga kalau kita pakai purchase, maka kita akan otomatis tahu terminnya itu berakhir kapan dan bagaimana. Oke, lalu kita pergi ke enter purchases. Nah, di sini kita lihat ada supplier. Nah, kalau suppliernya belum ada, PT Indra di sini sudah ada ya PT Indra. Kalau belum ada, maka kita bisa menggunakan new. Nah, di sini kita bisa memasukkan namanya PT Indra. Saya PT Indra. Karena tadi Kak Nova sudah ada PT Indranya, maka saya kasihkan 2 sebagai uji coba hari ini. Lalu card ID-nya kalau ada, karena di sini nggak ada, ya sudah. Address-nya juga jangan lupa. Nah, ini kita oke. Nah, di sini kan sudah muncul ya PT Indra 1, PT Indra sama PT Indra 2. Kalau udah, langsung use supplier. Nah, di sini tadi kan ada termin. Nah, yang enak di account purchase ini, kita bisa tahu terminnya itu gimana. Nah, untuk termin kita masukkan aja, ini tabel panahnya kita klik. Nah, di sini ini ada payment is due, apakah COD apa in a given of day. Nah, kita pilih in a given of day, berapa diskonnya, diskon day itu jumlah hari diskonnya itu berapa, kita tahu sendiri tadi 3/15, maka ini adalah 15 hari. Balance due day atau tenggat waktunya itu 30 hari. Nah, berapa persen kalau kita diskon for early payment, early diskon day di sini 15 hari itu dapat diskon berapa? Diskon 3%. Oke, kita oke kan. Nah, terus di sini ada purchase. Ini bisa diisi dengan nomor transaksinya. Karena kita nggak ada, nggak apa-apa, kita tetap pakai gini aja. Lalu date-nya jangan lupa tanggal berapa, itu 16 Juli ya. 16/07/2022. Nah, lalu kita pergi ke deskripsi, kita namain pembelian perlengkapan PT Indra. Ini ya. Nah, akunnya kita pilih di perlengkapan. Nah, ini ada the account use allocated a purchase is usually an expense or cost of sale account. Nah, di sini kan ini kita oke aja. Karena kenapa kok tadi muncul itu? Karena di purchases ini sebenarnya digunakan untuk pembelian bahan-bahan terkait penjualan. Nah, karena kita bukan perusahaannya seperti itu di PT Fafa, di Fafa Company itu, maka ya nggak apa-apa, kita oke aja. Nah, kenapa sih kita menggunakan purchases tadi padahal tadi itu ada kayak gitu ya? Nah, karena kita mau tahu terms-nya itu berakhir kapan.
kapan, dan ketika kita pembayaran itu apakah kita mendapatkan terminnya itu. Nah, itulah tujuannya dari kita menggunakan purchases ini. Meskipun pada hakikatnya purchases ini hanya digunakan untuk pembelian bahan-bahan terkait bahan-bahan penjualan itu. Jadi it's okay karena Mayop seperti yang saya bilang di awal, karena Mayop itu adalah fleksibel, jadi kita bisa menggunakan secara suka-suka kita asalkan jurnalnya itu tetap tetap atau benar. Maka dari itu dari awal kita harus tahu itu jurnalnya bagaimana. Mayop hanya membantu kita dalam menjurnalkan ke komputer akuntansi itu bagaimana. Oke, kita lanjut ya ke omongannya. Nah, omongannya berapa nih? 500.000. Ya. Lalu kalau sudah kita kontrol R. Nah, di sini langsung otomatis nih. Purchase di PT Indra itu ada utang usaha 500.000 di kredit dan perlengkapan sebesar 500 di debit. Udah ya, bener ya, kayak gini ya. Oke, kita oke. Lalu kita record. Ini kita ignore. Nah, oke. Jadi kita masuk pada transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 25 Juli 2022, PT Fafa melakukan pelunasan PT Indra. Nah, PT Indra kan tadi nih yang habis kita jurnal ya, purchase pembelian perlengkapan. Nah, maka kita bisa lakukan pelunasannya itu di Pay Bills. Oke, sebelum masuk Pay Bills nih, saya ingatkan lagi gimana sih jurnalnya untuk bayaran utangnya tadi. Nah, jurnalnya seperti ini. Ada utang usaha di debit sebesar 500.000, lalu ada cash 485.000 dan ada potongan pembelian purchase discount. Nah, ini kan sudah diketahui nih ada potongan pembelian. Lalu enaknya Mayop itu gimana sih? Enaknya Mayop itu kita nggak perlu ngitung manual. Tanggal berapa kita bisa mendapatkan diskon dan tanggal berapa kita tidak dapat mendapatkan diskon. Nah, di Mayop ini secara otomatis akan terrecord kapan sih kita pembayarannya, tanggal berapa kita dapat diskon berapa. Oke, kita langsung masuk ke menu Pay Bills. Nah, Pay Bills-nya ini ada kas, kita bayarnya kan ke kas. Suppliernya kita pilih. Nah, di sini sudah ada nih PT Indra, utangnya kita itu 500.000. Kita use account, lalu nomor cek jika diperlukan. Kalau tidak ada ya udah kita lewati saja. Lalu ada date. Nah, date ini tanggal berapa ini? Tanggal 25 bulan 7 ya, 2022. Nah, amount-nya ini sudah kelihatan nih, lihat nih. Statusnya open, date-nya kita hutangnya tanggal 16 bulan 7 2022, amount-nya 500.000. Nah, kita dapat diskon nih 3% dari 500.000. Jadi total yang pembayarannya yaitu 485. Jadi kita tulis 485. Kenapa? Karena kita mendapatkan diskon. Nah, di Mayop ini secara otomatis kita nyambung diskonnya itu ada 15.000. Oke, kita tulis 485. Oke, lalu kita complete, jangan lupa di tag. Nah, out of balance-nya 0. Coba kita kontrol R. Nah, di sini ada kas, kita kredit 485. Ada utang usaha, kita debit ya, 485. Nah, di sini 485 kan, ini untuk diskonnya. Diskonnya kita mendapatkan purchase diskon. Oke,
jurnalnya udah sama, kita oke, lalu kita record. Nah, ini ada print letter. Oke, selanjutnya kita masuki ke transaksi yang keempat. Nah, di transaksi yang keempat ini, pada tanggal 30 Juli 2022, PT Fafa melakukan pembelian pick up untuk mobilitas usahanya sebesar 55 juta ke Tuan Joni. Nah, PT Fafa ini melakukan pembayaran awal sebesar 18 juta dan sisanya akan diangsur setiap bulan. Nah, kalau jurnal biasa atau jurnal yang kita catat dalam buku atau di Excel atau di spreadsheet, maka jurnalnya itu seperti ini. Ada kendaraan di debit 55 juta, lalu ada utang bank di kredit 30 juta, 37 juta, dan kita mengeluarkan cash atau kas itu sebesar 18 juta. Nah, gimana sih kalau mencatatnya di Mayop? Maka kita pergi ke account. Nah, di account ini kita pilih record journal entry. Nah, kita masuk pada general journal. Nah, di general journal ini kita bisa nulis sesuai dengan apa yang dituliskan di soal, tetapi karena informasi di soal tidak mencukupi mengenai general journal, maka kita lewati saja. Lalu yang paling penting itu ada date-nya. Date-nya kita lihat tanggal berapa? Tanggal 30 ya. 30 bulan 7. Nah, dengan memo pembelian pick up. Tuan Joni ya. Joni. Oke. Lalu kita pilih akunnya itu apa tadi. Nah, kita harus paham nih jurnalnya gimana, maka kita juga tahu akunnya itu yang pertama apa. Yang pertama yaitu harta kita kan bertambah atau aset kita bertambah. Ada kendaraan. Nah ini ya aset. List account. Berapa kendaraannya itu? 55 juta. Tap. Lalu kita pilih kendaraan, kita membayar juga dengan kas. Kas sebesar berapa? No, tidak 55 juta, tapi kita bayarnya sebagian, 18 juta. Oke. Nah, lalu kita pakai utang. Karena ini buat usaha, maka kita pakai utang usaha. Oke. Nah, ini sudah keluar kan otomatis 37 juta. Oke, kita kontrol plus R. Ini ada 55 juta kendaraan, kas 18 juta sama 30 juta. Oke, di sini kita juga lihat ya out of balance-nya 0. Nah, general journal ini atau di record journal entry ini sama dengan kayak kita di Excel biasa. Lalu karena sudah sesuai semua tadi ya, kendaraan, kas sama utang, kita pilih record. Oke. Nah, itu tadi video pembelajaran dari Kak Nova. Jika kalian ada yang kurang paham, bisa banget nih hubungin ke Kak Nova. Oke, see you next video. Bye-bye.